Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Dan Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Di dunia, Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Dan beribadah itu tidak hanya tentang sholat, tidak hanya tentang puasa, tidak hanya tentang zakat, haji, dan lain sebagainya. Makna ibadah itu luas. Kita pentingnya untuk menjaga hubungan kita dengan Allah atau hablum minallah. Namun tidak kalah pentingnya, kita juga harus menjaga hubungan kita dengan manusia atau hablum minannas. Sebagai makhluk sosial, kita tentu membutuhkan yang namanya interaksi manusia, membutuhkan yang namanya saling tolong-menolong dengan manusia. Seorang bayi yang dilahirkan tentunya pasti membutuhkan bantuan manusia, membutuhkan seorang ibu, membutuhkan dokter, perawat, dan lain sebagainya. Dan sampai kita meninggal nanti pun kita juga membutuhkan yang namanya bantuan manusia untuk memandikan, untuk mendoakan, mengkafani, sampai menguburkan. Jadi di dunia kita pasti akan berinteraksi dengan manusia dalam kehidupan kesehariannya, baik di keluarga, baik dalam bermuamalah, baik di sekolah, lingkungan pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan tentunya banyak karakter manusia yang kita temui. Ada manusia yang mungkin kadang-kala menjengkelkan hati kita, ada manusia yang egois, ada manusia yang tidak sesuai dengan keinginan kita, berbeda pendapat, ada yang berbagai macam tipikal manusia, karakter, dan akhlaknya. Dan bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan dua keajaiban dari langit dan keajaiban dari bumi. Keajaiban dari langit bisa kita dapatkan dengan sholat, keajaiban dari bumi bisa kita dapatkan dengan akhlak yang mulia. Tentunya dalam berinteraksi dengan manusia, kita harus menjaga akhlak kita, harus berbuat baik, dan puncak dari akhlak yang mulia, puncak dari segala akhlak yang mulia adalah sabar. Kita harus bersabar menghadapi berbagai macam perangai manusia. Ada yang mungkin membuat kita jengkel, ada yang mungkin menguji kesabaran kita, ada yang mungkin di situ letak ujian kita, ada yang ketika kita menghadapi suatu peristiwa itu membuat kita marah, membuat kita kesal, dan lain sebagainya. Itu adalah ujian kesabaran kita. Ada hadis yang berbunyi, Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairum minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka lebih disukai, lebih Allah cintai dibandingkan mukmin yang tidak bergaul dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka. Dahulu kala ada kisah sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ketika itu sahabat Ali sedang memanggil seorang pembantunya. Ya fulan, panggilan sekali, dua kali, tiga kali, fulan tersebut tidak menghampiri Khalifah Ali yang ketika itu sudah menjadi khalifah. Ya fulan, berkali-kali Ali memanggil, kemudian si fulan itu tidak datang menghampirinya. Dan ketika sahabat Ali mendatangi si fulan tersebut, ternyata si fulan sedang rebahan di ruangannya sambil santai-santai. Kemudian sahabat Ali bertanya, "Ya fulan, apakah kamu mendengar panggilanku?" "Ya, saya mendengar." "Lalu kenapa kamu tidak menghampiriku?" Fulan tersebut menjawab, "Saya ingin menguji kesabaranmu, apakah engkau marah atau tidak." Kemudian sahabat Ali tertawa. Mendengar hal tersebut, penasehat dan asisten yang lainnya kemudian bertanya, "Wahai Khalifah, kenapa engkau tertawa?" Kemudian Khalifah menjawab, "Ya, tadi si fulan begini. Mendengar hal tersebut, pengawalnya marah. Kalau gitu biar kami
pecat aja si fulan begini-begini. Jangan. Biarkan dia menjadi guru sabar saya. Dia menguji kesabaran saya agar saya bisa lebih bersabar menghadapinya. Hikmah dari cerita tersebut adalah ketika kita bertemu dengan orang yang menguji kesabaran, orang yang membuat kita marah, orang yang membuat kita jengkel, itu adalah guru sabar kita. Mungkin ustadz itu, seorang ustadz, seorang alim ulama itu menjelaskan teori kesabaran. Namun, praktek kesabaran yang menjadi guru kesabaran sesungguhnya adalah manusia-manusia yang menjengkelkan, manusia-manusia yang tidak sesuai, manusia yang menguji kesabaran kita, itu adalah guru sabar kita semua yang mengajarkan kita untuk bersabar. Sabar itu kalau kata ulama adalah ibu dari akhlak yang mulia. Mulailah dari bersabar. Karena kalau kita kehilangan kesabaran, kita sudah kehilangan sebagian besar dari karakter dan akhlak mulia tersebut. Mulailah dari sabar dalam segala urusan dengan manusia. Apalagi ketika kita menghadapi manusia yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka di situ Allah menguji kesabaran kita, seberapa kita sabar menghadapi masalah tersebut, seberapa kita sabar menghadapi manusia tersebut. Belajarlah dari para nabi dan para rasul serta sahabat sebelumnya yang ketika itu 13 tahun mereka berdakwah di Mekah, mereka menyebarkan dakwah Islam terhadap musuh-musuh yang tidak mengikuti. Dan karena buah dari kesabaran yang sudah mereka jalankan, di tahun kemudian, di masa yang kedepannya ketika berdakwah di Madinah, para musuh tersebut pun luluh hatinya menjadi pengikut para nabi dan sahabatnya, dan kemudian membantu dakwah Rasul di Madinah, dan sampai kemudian dakwah Nabi Muhammad bisa sampai ke kita semua umat di akhir zaman. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sungguh itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Karena sesungguhnya untuk bersabar dan untuk salat itu sungguh berat, dan ganjaran yang Allah berikan pun juga banyak kecuali untuk orang-orang yang khusyuk dan bersungguh-sungguh. Ilal liqa, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.